kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita pujikan kasih-Mu tiada duanya.
dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Persilakan tempat dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Terpujilah Engkau, Bapa pemilik kehidupan kami, yang mengasihi kami, yang hadir bersama-sama dengan kami di dalam Yesus Kristus. Sungguh satu kesempatan yang luar biasa. Kami berkumpul di sini, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur karena kami merasakan hadir-Mu bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kalau sebentar kami akan menggumuli firman-Mu, kami percaya pula bahwa Engkau di dalam Roh-Mu yang kudus akan menuntun dan menolong kami, memberikan kami pengertian, sehingga kami mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pimpin dan urapi hamba-Mu yang bertugas mewarta hari ini, supaya firman-Mu dapat tersampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, teman-teman pemuda silahkan duduk kembali. Ya, karena ada Bapak dan Ibu, saya sebut juga. Shalom teman-teman semua. Shalom, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini saya dapat bersama-sama dengan teman-teman ada di tempat ini. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita. Ayo kita siapkan Amsal 23:18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada, sekali lagi. Coba kalian renungkan. Karena masa depan sungguh ada. Ya kita pikirkan sekali lagi. Masa depan sungguh ada. Masa depan ono. Pertanyaan saya kira-kira masa depan yang seperti apa? Kira-kira kalau saya berkata kepada panjenengan, bertanya kepada kalian, kira-kira masa depan sing akan datang di dalam kehidupan kalian itu masa depan sing seperti apa? Sing kaya apa? Bisa membayangkan ya, kira-kira masa depanku ki kaya apa? Aku kepengen ngene. Ya kan, bagaimana Anda bayangkan ini? Aku kepengen ngono, saya kepengen menjadi seperti ini dan saya ingin menjadi seperti itu. Kira-kira pertanyaannya, apakah kalian sudah bisa membayangkan itu terjadi seperti itu sungguh-sungguh atau tidak?
Saya yakin hari ini kalian semua punya angan-angan. Sok mben aku kepengen ngene, kepengen ngono, kepengen dadi iki, kepengen dadi ngono. Nah, firman Tuhan berkata masa depan itu sungguh ada, ono. Kira-kira iso koyok ngono temenan tah ora? Ayo pikir, piye nek meleset tiba-tiba? Saya melayani di GITJ Maranatha Ploso Kudus. Saya ditabiskan, mungkin di usia kalian. 23 tahun saya jadi pendeta. Ada yang hari ini usianya 23 tahun. Nah, sak kalian itu lho aku jadi pendeta. Belum punya pacar. Di usia 25 tahun saya belum punya istri, kon memberkati pernikahan. Kira-kira kalau saya ditanya, Pak, apakah cita-citanya Pak Danang itu jadi pendeta? Enggak sama sekali. Cita-cita saya itu saya kepingin sekolah di seni rupa. Enggak kesampaian. Jadi pendeta. Nek ditanya kok bisa seperti itu saya enggak tahu. Itu rencana Tuhan bagi hidup saya. Yang pasang sampai sekarang pun masih menjadi misteri. Kenapa kok iso dan saya sekarang sudah menjadi pendeta 22 tahun. Nah, kalian pasti punya cita-cita. Kalau panjenengan bertanya kepada saya, Pak Danang menyesal tah ora? Sing terjadi sekarang, yang ada sekarang katanya masa depan sungguh ada. Yang ada sekarang tidak seperti yang diangankan oleh saya pada waktu dulu. Saya enggak pernah menyesalinya. Meskipun itu melenceng, tetapi saya percaya bahwa itu bagian dari rencana Tuhan di dalam hidup kita. Masa depan sungguh ada, kata Amsal. Lah maksudnya sungguh ada itu seperti apa? Onone masa depan itu kaya apa, teman-teman semua? Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Berarti masa depan milik Tuhan yang diberikan dan disiapkan pada kalian itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Neng kan sok ben. Gitu. Kan sok ben. Saiki kan masih menjadi cita-cita, masih menjadi visi, masih menjadi gambaran yang ingin kita capai. Dan Tuhan berkata masa depan itu sungguh ada. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa sing ono iku somben rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi kadang-kadang apa yang kita terima, nek masa depan iku wis teko, nek masa depan itu sudah kita jelang, kadang-kadang yang terjadi adalah sesuatu yang kadang-kadang tidak seperti yang kita kehendaki. Loh Pak, jarene masa depan itu masa depan rancangan yang penuh damai sejahtera, rancangan kebaikan, tapi kenyataannya kok koyok seperti ini Pak. Aku wis ngelamar pekerjaan ning endi-endi, kok aku tetep ora entuk pekerjaan. Nah yo wong lamare bengi-bengi mau jarene. Lamar kerjaan bengi-bengi iki sing dilamar apa? Jarene Tuhan memberikan aku jodoh
yang sepadan, yang seimbang. Kok nganti iki aku urung ono sing nembak aku sih, Pak? Lalu kemudian kita tergoda untuk mengambil keputusan yang lain. Mencari jalan yang tidak dikehendaki Tuhan. Nah, begini. Ini kita di sini. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Tekan kene engko saya ini ya danang, ini kok tekan kene danang iki untuk tak berkati iki sudah tak siapkan. Engko tekan kene engko danang iki engko tak siapi sesuatu di sini. Mbah teman hidup, mbah pekerjaan, mbah sesuatu sing wis tak rancang pokoknya karena aku berkata bahwa rancanganku itu rancangan damai sejahtera. Nah, ketika kita percaya masa depan kita ada di sana, lalu kita berjalan mengikut Tuhan. Ya kan, ini jadi percaya pada Tuhan, lalu berjalan mengikuti Tuhan. Sampai di sini kita bingung, loh kehendak Tuhan rancangannya sing apik endi? Kok urung tak tompo, wis tekan kene, iki dalane kaya ngene. Lalu kemudian di titik itu kemudian ada pergumulan dan kita kalah. Lalu mengambil keputusan yang lain yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Kita mengambil keputusan sendiri sehingga jalan kita menceng ke sini. Karena kita mengambil jalan kita sendiri, maka kita berjalan ke sini. Soyo adoh dari kehendak Tuhan sing wis disiap kene. Jadi ketika kita sampai di sini lalu berkata, lupa kehendak Tuhan sing rancangane apik mau endi? Berarti Tuhan gagal, berarti Tuhan tidak sayang sama saya. Berarti rancangan Tuhan itu tidak damai sejahtera. Lah kamu sendiri yang menceng ke sana. Rencana Tuhan kan jenengan jalan ke sini. Tetapi mungkin karena jalannya sulit, tetapi mungkin karena leh ngenteni janji Tuhan niki mau suwi, tidak dipenuh-penuhi, kita goyah di sini. Nek wis ngono kalian mengambil keputusan sendiri ke sini, sing salah opo Tuhan. Sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera ning kene. Kalian mengambil jalan ke sini karena gak sabar. Karena didikan dan bentukan Tuhan, maka ketika kamu di sini menemukan sesuatu sing gak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya ojo mbok salahno Tuhan. Itu cara kita memahami bagaimana rancangan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, maka dari sini kita tahu bahwa masa depan yang baik itu ya ning awake dhewe jek nek kene, masa depane jek nek kene, rung terjadi. Maka impian-impian kalian yang kalian doakan kepada Tuhan, Tuhan berikan jawab bahwa tenang nang rancanganku, rancangan yang baik, rancangan yang damai sejahtera, rancangan yang bukan kecelakaan. Nah, itu Tuhan sudah merespon, maka tugas kita ya merespon balik. Dengan apa? Dengan percaya, dengan setia, dengan beriman, sehingga kita bisa menghadapi masa depan dengan iman. Faith against tomorrow. Dengan iman kita menghadapi masa depan. Dan ingat, iman itu bukan pasif. Iman itu gak terus kalian didonga nyuwun pekerjaan terus bariku turu. Iman itu tidak terus Tuhan berikan aku berkat pagi hari ini. Lalu kemudian ujug-ujug ono duit sekarung tibone ngarepmu, gak ngono Mas. Nek tibone ning ngarepmu gak apa-apa, nek tibone pas kalian piye? Tek receh kabeh. Iman itu aktif. Nek kalian pengen jodoh,
Ya aja terus ndedonga terus turu. Perluas pergaulan. Ya kan? Jalin relasi, sregep persekutuan. Aja koyok koncoku. Ada teman saya. Ini beneran. Dia bergumul tentang teman hidupnya. Lalu mungkin saking jengkelnya atau saking berimannya, aku nggak tahu. Dia berdoa begini, Tuhan, sudah sekian lama aku memohon teman hidup yang sepadan dan seimbang untuk saya. Aku sudah lama doa puasa. Sekarang aku meminta tanda kepadamu. Hari ini orang pertama yang mengetuk pintu asrama ini, dialah jodoh saya. Mas, nek donga aja ngono apa? Kok nek sing mlebu mbok ya ngeteri jangan iki terus piye? Wong tanda kok kowe meksa. Tanda iku terserah Gusti Allah piye ngeweki tanda. Wah, aku wis suwe ora di sembadani Gusti dongaku. Jangan berdoa begitu. Kok nek sing mlebu ning gone omahmu Pak Pendhita ngono. Malah bahaya. Jadi iman itu aktif, tidak mencobai Tuhan. Kalau kita butuh pekerjaan, kalau kita butuh kesuksesan, kalau kita butuh keberhasilan, ya kita berdoa percaya kepada rancangan Tuhan dengan iman di masa depan. Tetapi kita juga merespon itu dengan iman. Janji Allah itu kita respon dengan iman. Dan iman itu aktif. Yo memperbesar kapasitas kita. Yo semakin besar, semakin banyak kita menjalin relasi, membangun jejaring. Keluar, meningkatkan skill, meningkatkan nilai jual kita. Sehingga dengan demikian lapangan kerja menanti kita. Ojo terus bar donga ditinggal turun, iku boten iman. Karena iman itu adalah sesuatu yang aktif. Kan ngoten Mas, berjalan sesuai dengan rencana Allah. Nek ning gone tengah dalan lalu kemudian bingung iki piye lek Gusti lek nggawa aku lek ning endi. Kita tergoda untuk apa namanya, untuk berbelok arah. Kita ingat masa depan kita ada. Ini bukan kehendak Tuhan. Maka di dalam iman yang aktif, kita juga harus peka pada kehendak Tuhan. Kita meningkatkan spiritualitas kita, bergumul erat, bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti ini kehendak Tuhan, ini bukan. Nek aku rene iki keliru, nek aku rene iki bener. Itu iman. Sehingga ada waktunya nanti Tuhan mempertemukan kita dengan rencananya. Sehingga suatu saat kita bisa berkata, oh ngene to maksudnya Tuhan. Suatu kali saya ikut retreat jemaat GITC Ploso Kudus di Kopeng. Nah di sesi hari kedua itu sesi bebas. Lalu kita diajak oleh beberapa teman. Salah satunya adalah warga jemaat GITC Maranatha Ploso Kudus yang rumahnya di situ dulu waktu kecil. Kita mau naik ke tempat itu loh Pak, yang kebun agrowisata yang petik buah jambu kristal itu loh Pak. Nah yang lain lewat jalan raya. Lalu si ibu ini yang orang asli sana ngomong sama saya gini, Pak Danang ayo melok aku ayo munggah metu kono, metu mburi, luweh cedak, orang metu loket. Wah iki malah ngajari orang. Boten Pak metu loket yang metu mburi, ayo. Kita lewat pintu belakang. Siap hiking yo Pak, siap Bu. Naik. Lewat semak-semak belukar ilalang yang tinggi, kami diajak naik dari kebun-kebun yang terasering itu.
semakin tinggi, semakin kelihatan kota di sana. Lalu saya tanya sama ibu ini, Bu, kok ora tutuk-tutuk iki tekan di wis menengahe tapak angger menengahe ora tekan. Saya jalan, iki kok saya peteng, saya mentek-mentek iki piye? Bu, iki dalane piye tenan tah ora? Aku iki akam sih yo. Anak kampung sini. Aku ngerti dalane. Engko nggak kesasar lho, Bu. Ora, wis tah, Pak. Lalu kami naik terus, ya ampun Tuhan, iki kok nek aku gelundung piye? Tetapi saya belajar mempercayai pada jalan yang ditunjukkan ibu ini. Karena saya percaya, ndekne akam sih. Dalam perjalanan yang sangat panjang itu sampailah kami di puncak, Bo, apike, ndelok ngisor pemandangannya yo apike. Ketika kita nderek Gusti kadang-kadang juga begitu. Kita dijanjikan masa depan yang rancangan yang penuh dengan damai sejahtera di sini. Lalu kita diminta untuk ikut dia, wes angger melok. Rancanganku itu kok kesempatannya ning kene, kasembadane. Dipenuhinya di sini dan itu rancangan yang baik. Masa depanmu di sini, kamu ngikut aja. Lalu kita ngikut. Di tengah jalan kemudian kita ketemu pergumulan. Di tengah jalan kemudian kita bertemu dengan tantangan. Gusti ndisi, jare ini rancangan Tuhan itu baik. Sampai sekarang kok dalane koyo ngene. Alah aku mundur ae Gusti. Ingat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku gak hanya bilang bahwa iki lo dalane rene. Nah ibu tadi kan bilang, tenang Pak, iki dalane kan rene. Yesus berkata, akulah jalan. Yesus tidak hanya berkata bahwa iki dalane, tetapi dia berkata, aku dalane. Kowe wis menengahi ayo melok aku. Aku bukan hanya saja ngerti dalan, tetapi aku iki dalane. Lalu kita meneguhkan iman, koyok kulo berusaha percaya kepada ibu tadi. Kita meneguhkan iman dan kita mengikut Tuhan. Di tengah jalan kita juga ketemu lagi tantangan. Kadang-kadang kita merasa bahwa ora kuat Gusti, berat, kepinginnya mencong. Tetapi di titik itulah kita belajar peka, percaya dengan iman. Gusti Yesus sing dadi dalane. Dia bukan hanya tahu jalan, tetapi dialah jalannya. Inilah tantangan kita. Bagaimana konsistensi penjenengan, konsistensi kalian mengikut Tuhan dan beriman secara aktif, belajar mengerti kehendak Tuhan. Memang tidak gampang. Itu proses. Dan kita harus hati-hati. Ada satu penyakit yang mengganggu kita. Hati-hati. Ada satu penyakit yang berpotensi menggagalkan kita meraih masa depan yang baik. Kita merengkuh rencana Allah yang baik itu. Yaitu masa lalu. Teman-teman semua, maksud saya begini. Bagaimanapun juga, masa depan itu ijek sesuk. Dan kita hidup masa kini sekarang di sini. Nah, hidup kita yang di sini sekarang itu dibentuk dari serangkaian keputusan kita di masa yang lalu. Paham maksudnya ya? Hidup kita sekarang dibentuk dari serangkaian keputusan-keputusan kita di masa lalu. Dan masa depan itu dibentuk dari keputusan-keputusan kita di masa kini. Paham ya? Dan persoalannya banyak anak Tuhan meskipun berada di sini sekarang dan kepingin meraih masa depan yang baik, dia masih terbelenggu dengan masa lalunya. Entah itu berupa trauma, kekecewaan, penyesalan
yang mengikat, membelenggu, sehingga awake dhewe gagal menatap masa depan, boro-boro menatap masa depan. Kita pun kadang-kadang gagal menikmati kebahagiaan hidup sekarang ini. Jadi hati-hati dengan masa lalu. Soalnya nek kalian masih terbelenggu dengan masa lalu, ameh meraih masa depan pemberian Tuhan, abot mas. Uripmu ning mburi terus. Padahal peristiwa pada masa lalu, luka, kekecewaan, sakit hati itu sudah selesai di masa lalu. Peristiwane wis rampung. Sing mbok gawa ngantek saiki iku jenenge memori. Bagaimanapun juga memori adalah memori. Selesai peristiwane wis bar. Tetapi kalian masih menghidup seolah-olah hidup pada masa lalu. Nek koyok ngono dak gak maju-maju mas. Nek jek ngono lah piye le meraih masa depan rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera mau wong kowe seolah-olah hidup masih ning masa lalumu padahal masa lalu iku wis selesai. Dan kamu lebih mempercayai memorimu. Sulit melepasnya. Bahkan memori itu menjadi lebih sakit seringkali dari peristiwa yang sebenarnya. Pernah mendengar teori tentang second arousal, panah kedua. Jadi peristiwa yang membuat kita luka di masa lalu, kekecewaan, sakit hati, dibully, putus cinta. Nah, pacare ora ndule putus piye, Pak? Wis bayangno wae lah. Kekecewaan, trauma, itu sakit pada saat peristiwa itu terjadi betul. Itu panah yang pertama. Menghujam di dalam diri kita. Sakjane yo mung gur kuwi tok. Kita bisa memilih untuk mencabut panah itu dan menyembuhkannya. Tetapi kita kemudian menancapkan panah yang kedua, ditancap ning awake dhewe, itu yang disebut dengan second arousal. Panah yang kedua kita tambahkan sendiri, yaitu reaksi emosional kita, sensasi emosional kita terhadap peristiwa yang melukai pada masa lalu. Ketika kita kemudian direndahkan, ketika kemudian kita dibully, ketika kita kemudian mengalami peristiwa traumatis, lalu kita mengira diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri. Ancen aku iki ora berguna ya, mak jelek meneh, ya kan? Dan itu lebih sakit. Kita menilai diri kita dari trauma kita, bukan siapa kita di hadapan Tuhan. Wes ketuncep panah yang pertama, mbok tambahi dhewe dengan panah yang kedua. Aku ancen ora pantes untuk dicintai. Aku ancen pantes untuk tidak ada di dalam dunia ini, mbok tancepno dhewe. Dan kalau itu terjadi, buru-buru kita bisa meraih masa depan yang diberikan Tuhan. Menikmati masa kini saja kesulitan. Filipi 3 ayat 13. Paulus mengajarkan kita untuk melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan memang kadang-kadang tidak gampang untuk melupakan masa lalu. Itu perlu proses dan kadang-kadang masa lalu memorinya gak iso hilang. Lalu yang kita lakukan adalah apa? Let it go. Biarkan itu pergi. Filipi 3:8. Oleh karena dialah aku sekarang telah melepaskan semuanya itu. Masa lalunya Paulus sebagai si penganiaya jemaat.
Sebagai sesuatu yang memalukan dia mengatakan, aku menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Biarkan pergi. Ancen panah yang pertama itu sakit, neng aku memilih sembuh. Lukanya mungkin masih, tetapi sekarang aku sudah sembuh. Trauma adalah trauma, gak popo. Ancen itu menyakitkan, neng aku sekarang memilih untuk let it go. Untuk melepaskannya. Anggap saja koyok spion. Ya kan, mobil kan ono spione. Pesawat tempur itu yono spione ternyata analog di atas seperti ini. Ketika saya ke Museum Dirgantara di Jogja, ada pesawat jet F5 Tiger. Ono spione ning dhuwur, saya tanya penjagane, lho Pak, motor mabur kok ono spione. Lho nggih apa? Gunane nggo apa, Pak? Saya tanya begitu. Niku nek dogfight, tahu dogfight ya? Dogfight itu duel udara, satu lawan satu, pesawat lawan pesawat. Iku kok nek di pesawate musuh mau wis ngono lek noleh nek gulune ndak ngene, Pak. Lah ndelok spion. Nek sekarang sih sudah ada canggih, ada radar-radar. Nah, nyetir, saya sudah diberi tanda. Tenang, 2 menit lagi ya. Nyetir, itu kalian kan butuh spion. Tapi ndeloke spion kan ora suwe-suwe, Mas. Ndelok spion itu berdasarkan riset. Itu cuma 0,5 sampai 0,6 detik ndelok spion terus ndelok ngarep meneh. Kan gak ono nyetir ndelok spion sampai 5 menit itu kan gak ono. Nabrak toh kalian. Melihat masa lalu juga seperti itu. Sedelo ae. Untuk apa kita mengambil kesimpulan? Kita belajar, kita evaluasi untuk mengambil keputusan untuk masa depan kita. Nyetir kan gitu, ndelok situasi belakang, kita analisa, lalu kemudian kita mengambil keputusan nyalip popora. Hidup juga begitu, noleh memburi sithik ae sedelo aja suwe-suwe. Sebab apa, masa depan wis menanti ning kene. Nek kalian kesuwen ndelok memburi, ora sida untuk masa depan. Maka kenalah Tuhan, kehendaknya. Belajarlah untuk hidup di sini sekarang, lalu belajar untuk meraih masa depan itu, mengimani janji Tuhan. Setelah kita imani janji Tuhan, kita lakukan yang terbaik sekarang. Ngikut Tuhan sepenuhnya. Sampai nanti kita ketemu di sini, oh iku maksudnya Tuhan. Oh, itu maksudnya Tuhan. Dan iman kalian yang menggerakkan hidup kalian. Maka firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 18. Nyata masa depan itu ada. Ono tenan. Dan harapan kita tidak akan hilang. Selamat Natal. Selamat menikmati masa depan. Selamat menikmati masa kini dan menyambut masa depan yang sungguh ada karena firman Tuhan menyatakannya. Dan sambutlah itu, raihlah itu dengan iman kalian. Hidup sekarang yang terbaik. Mengerti kehendak Tuhan, bergumul erat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Dan setialah kepada Dia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan nyata bagi kami. Kami bersyukur karena masa depan sungguh ada dan Tuhan telah janjikan itu. Kami percaya bahwa hari ini adalah yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kami. Langkah demi langkah kami lakukan. Meskipun kadang-kadang jalannya tidak gampang bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan tuntun kami. Kami percaya Tuhan akan bawa kami kepada masa depan yang Tuhan telah janjikan. Dan kami berdoa untuk setiap pribadi yang hadir pada saat ini.
yang hari ini mendengar taburan sabda kebenaran firman malam hari ini. Kami percaya 1, 2, 3 orang. Dan sebagian orang, bahkan semua orang dapat menerima. Dan membuka diri untuk kasih setia Tuhan. Untuk curahan berkat Tuhan. Untuk roh suci yang telah Tuhan janjikan dan siapkan bagi kami. Dan kami percaya bahwa masa depan teman-teman kami yang ada di tempat ini sungguh ada. Dan Tuhan sudah siapkan itu untuk mereka semua. Maka Tuhan ajar kami untuk setia. Ajar kami untuk dapat meletakkan segala sesuatunya di kaki Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat Natal dan Tuhan memberkati teman-teman semua yang percaya bahwa masa depan ada bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua.